Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Selamat datang di Ensket, sebuah pagelaran budaya Betawi, persembahan kelas 9C dari Sekolah SMP Negeri 85 Jakarta. Mari kita saksikan. Ini dia drama persembahan kelas 9C dengan judul Si Pitung Pendekar Betawi. Dahulu kala, pada zaman penjajahan, jauh sebelum Indonesia merdeka, hiduplah seorang pemuda yang tampan dan gagah bernama Pitung. Pada masa remajanya, Pitung menimba ilmu dalam pondok pesantren yang menjadikannya seorang pemuda yang sangat taat akan agama. Sedangkan kebalikan dari Pitung, terdapat temannya yang bernama Jampang. Ia sangatlah nakal. Ia senang sekali kabur saat jadwal mengaji bersama. Diam-diam, Jampang dan Imron menyelinap keluar dari pagar menuju pegun yang tidak jauh dari pesantren tersebut. Di sana, Adul, sahabat karib si Jampang, sudah menunggu kedatangan kedua temannya itu. Atas perintah oleh Pak Haji, Pitung pun berangkat menuju warung dekat kebun di mana Jampang dan kawan-kawannya sedang asyik menikmati minum-minuman beralkohol. Pitung yang merasa hal itu tidak benar, berinisiatif untuk menghampiri mereka. Assalamualaikum, abang-abang. Lagi pada apa itu? Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Pitung terpaksa mengeluarkan beberapa jurus silat andalannya. Namun, tanpa sepengetahuannya, jimat keberuntungan Pitung tidak sengaja terlepas saat sedang beradu jurus dengan Jampang. Akhirnya, Pitung pun dapat ditaklukkan oleh Jampang dan teman-temannya hingga ia terkulai lemas dimabuk oleh alkohol. Sadar akan kehadiran murid teladannya yang tak kunjung kembali, Pak Haji pun menjadi cemas. Ia kemudian berinisiatif untuk mencarinya seorang diri. Babeh dan Enyak berusaha untuk membangunkan anak semata wayangnya itu. Namun, efek alkohol tersebut terlalu kuat sehingga Pitung tidak dapat mudah disadarkan. Akhirnya, Babeh membawa Pitung untuk berbaring dan meninggalkannya untuk berbincang dengan Enyak. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pitung tersadar dari mabuknya. Keesokan harinya, Zainab memiliki ide untuk mengajak teman masa kecilnya yang bernama Lela untuk pergi ke pasar. Zainab dan Lela pun pergi ke pasar. Di tengah perjalanan, mereka dengan asyik berbincang-bincang hingga akhirnya tidak terasa mereka telah tiba di pasar. Situasi di pasar tidak menjadi karuan dan semua warga penasaran dengan apa yang terjadi. Zainab dengan sigap mengantarkan Lela untuk pulang ke rumahnya. Para warga yang berusaha mengejar si Jampang terhenti oleh kecepatan dan kelincahan si Jampang yang sudah jauh melaju. Melihat adanya 3 pemuda yang sedang santai di pinggir jalan, dengan langkah cepat mereka mendekati para pemuda. Para warga yang mengejar Jampang mengabaikan mereka. Mereka pun kembali mencari keberadaan pencopet itu. Melihat banyak orang yang mengumpul di satu tempat, menyebabkan tentara yang sedang berjalan di sekitar ingin tahu apa yang sedang terjadi. Karena 3 sekawan menghiraukan peringatan Belanda, hal itu membuat para tentara Belanda kesal dan akhirnya menangkap mereka. Beberapa hari kemudian, Lela dan Zainab yang penasaran akan dompet yang hilang pun berencana akan pergi ke pasar untuk mencari tahu siapa pencopet dompet Zainab. Mereka pun berbincang-bincang selama di perjalanan. Sampainya di pasar, mereka yang sedang berkeliling pun tanpa sengaja memergoki pencopet dompet Zainab kemarin. Jampang yang takut dan kebingungan pun akhirnya tetap memutuskan untuk mengikuti ajakan jawara. Setelah beberapa tahun kemudian, Jampang akhirnya bekerja di perkebunan milik jawara. Di sana, Jampang merasa sangat nyaman karena diperlakukan dengan baik oleh Babeh Jawara. Babeh Jawara pun sangat senang dengan kinerja dari Jampang yang giat. Jampang pun akhirnya dijadikan pekerja tetap. Pekerjaan Jampang adalah mengambil pupuk dari peternakan untuk tanaman di kebun Jawara.
Dengan perintah dari Babe Jawara, Jampang pun segera bergegas untuk mengambil pupuk ke peternakan milik Pitung. Saat Pitung sedang memberi makan kambing-kambingnya, didapati ternyata peternakan yang dikelola oleh Pitung masih ilegal dan belum mendapatkan izin dari pemerintah Belanda. Lalu datanglah tentara Belanda ke peternakan Pitung. Hari-hari makan rumput jam, jalan bersama atas bukit, nikmati indahnya dunia. Para tentara Belanda pun menghampiri rumah Bokorade. Sesampainya di sana, mereka langsung menanyakan tentang kepastian surat izin peternakan. Karena terbuktinya surat perizinan yang ilegal, akhirnya peternakan si Pitung pun digusur. Lalu Pitung akhirnya terpaksa mencari pekerjaan lain. Di saat yang bersamaan, di rumah Lela, terdapat Lela yang sedang melamun selagi ia menyiram tanaman di rumahnya. Ia pun melamun memikirkan kehidupannya saat ini. Lela yang tidak sabar untuk bertemu si Pitung melihat bagaimana sebenarnya penampilan Pitung yang dijelaskan oleh Zainab. Akan tetapi Lela masih merasa malu dan panik karena tidak memiliki persiapan apapun. Namun Zainab bersama Lela pun akhirnya tetap pergi ke rumah si Pitung. Sesampainya di rumah Pitung, Lela dan Zainab pun memasuki rumah Pitung. Seiring berjalannya waktu, Pitung jatuh cinta dengan Lela. Tanpa disadari beritanya telah tersebar ke satu kampung. Karena itu setiap Lela pergi, ia selalu menjadi bahan pembicaraan warga sekampung. Lela merasa sedikit kesal karena ia mendengar si Pitung hanya menganggapnya sebagai teman. Melihat hal itu, Pitung pun merasa bingung. Beberapa hari setelahnya, di daerah pasar yang sekarang sudah menjadi tempat si Pitung, terlihat banyak sekali pribumi yang berdagang di pasar. Akan tetapi, di sana kondisinya sangat tidak terkendali. Pitung yang tidak sengaja sedang berjalan mengecek keadaan pasar, segera membantu para pedagang yang dicekik oleh tentara Belanda. Para tentara Belanda pun merasa sangat kesal akan keberanian Pitung. Mereka pun juga berniat menangkap Pitung. Mereka akhirnya meninggalkan pasar hingga situasi kembali menjadi damai. Di perjalanan pulangnya, Pitung bertemu dengan Jampang dan juga teman-temannya yang mabuk dulu, yang sekarang sudah lepas dari tahanan Belanda dan sudah bertaubat. Ketika rembulan telah meninggi dan keadaan sudah larut malam, Pitung sampai di rumah dengan kondisi lelah. Dengan mudah, ia pun tidur terlelap. Ia bermimpi akan adanya pasangan-pasangan yang sedang menari-nari penuh sukacita. Namun, di antara semua itu, Pitung dapat melihat sesosok wanita yang terlihat kesepian. Hujan gerimis aja, ikan teri diasinin. Jangan menangis aja, yang pergi jangan dipikirin. Hujan gerimis aja, ikan lele ada kumisnya. Jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Tanpa disadari, tentara Belanda telah mengepung rumah Pitung sejak lama. Mereka sedang menunggu saat yang tepat untuk menculik si jagoan Betawi itu. Dan sekarang, dalam keadaan Pitung yang terlelap, mereka dapat melancarkan aksinya. Keesokan harinya, Jampang datang ke rumah Pitung untuk menagih janjinya Pitung untuk bersantai di warung kopi. Jampang pun menghampiri rumah Lela untuk mencari keberadaan si Pitung. Beberapa hari setelahnya, Jampang tetap saja tidak berhasil menemukan keberadaan Pitung saat ia berjalan dan melanjutkan untuk mencari Pitung. Tidak sengaja, Jampang bertemu Lela yang ingin pergi ke rumahnya Zainab. Mereka pun akhirnya berdiskusi bersama ke tempat lain dan saling menyampaikan ide untuk memikirkan bagaimana cara agar dapat melepaskan si Pitung. Di sisi lain, si Pitung yang diculik mendapat siksaan dari para tentara Belanda. Pitung yang mulai merasa kesal pun berusaha untuk mempertahankan dirinya dengan tenaga dalamnya. Mereka pun pergi dari tempat itu.
Dan untuk sementara waktu, Pitung pun diamankan di suatu tempat yang lebih aman untuknya, agar dapat menghindari kejadian yang tidak diinginkan kembali terjadi. Sesuai dengan janji mereka, Jampang, Lela, dan Zainab bertemu untuk berdiskusi. Tiba-tiba, datanglah Bokir. Ia memberikan informasi. Mendengar berita yang disampaikan Bokir, Lela, Jampang, dan Zainab pun langsung bergegas pergi ke tempat Pitung berada. Sesampainya mereka di sana, Lela yang khawatir pun langsung menanyakan bagaimana kabar si Pitung. Jampang dan Zainab pun pergi bersama untuk mencari angin karena muak dan bosan dengan temannya yang sedang jatuh cinta. Karena Pitung yang tidak mau belahan jiwanya direbut oleh orang lain, Pitung pun langsung bergegas melamar Lela dan mengajaknya untuk menikah. Melihat hal itu, Jampang dan Zainab yang sedang berjalan-jalan ke sekeliling kampung. Mereka menikmati udara segar karena si Pitung yang merupakan temannya Jampang kembali dengan selamat. Saat berjalan, tiba-tiba Zainab merangkul tangan si Jampang. Kecanggungan pun muncul, lalu keheningan dan kesunyian meliputi mereka sepanjang jalan. Jampang dan Zainab pun kembali ke tempat si Pitung. Tanpa disadari, tangan mereka masih bergandengan. Melihat hal tersebut, Pitung dan Lela pun terkejut. Beberapa tahun kemudian, akhirnya Jampang berhasil mengumpulkan modal untuk menikahi Zainab dan berencana untuk melamar Zainab. Lalu Zainab pun menerimanya. Si Pitung juga berniat untuk melamar dan menikahi Lela. Di malam sebelum menikah, Lela khawatir dan gelisah karena esok ia akan menikah. Lela menghabiskan waktu untuk merenung di kamarnya. Enyak Lela pun datang untuk menghampiri dan bertanya kondisi Lela. Lela beristirahat di malam hari dan ditemani enyak tersayangnya. Hari pernikahan pun tiba. Dengan perjalanan yang panjang dan keluh kesah dari masing-masing mempelai melewati masa sulitnya, akhirnya kini mereka menemukan belahan jiwanya masing-masing. Waalaikumsalam. Ada apa lu nunggu-nunggu datang kemari? Bang, lu dengerin ini. Pergi ke pasar pakai celana ketat. Walaupun celana gue gombal ya bodo amat. Bang, di kandang babe ada burung duri. Ini apa bawahnya? Kalau lu datang kemari, lu mau tahu apa sih tujuannya? Kodok-kodok ke pasar ikan. Ambil mujair tambah istri. Ayah hadir sama rombongan ngajarin tuan raja nemuin tuan putri. Kalau jalan lewat Senayan, hati-hati jalan gak licin. Daripada yang bukan kesampaian, lu pilih mati. Apa lu pilih buat aja? Ibarat aja udah kepala basah. Masak nasi udah jadi bubur. Nanti air masih dalam tanah, paku naik mundur. Ikan lele mati di waduk. Di dalam kuali di rumah sate. Di balas pintu bagi ibu masuk, belum mungkin pesantrennya. Banyak raja atas turi. Bang Jojo selalu menemani. Ayah dan rombongan udah jauh kemari. Bilang aja sarannya, akan ada duit. Bang, gue punya sempit banyak barang, punya istri yang kagak mati, pasang kuping tuh terang-terang, bisa dulu sama gue. Bintang jatuh, kena ibu-ibu. Ayah hitungin beribu satu. Sampai banyak abang punya ilmu, bakal hidupin satu persatu. Karena kekalahannya, para perwakilan mempelai wanita memperbolehkan pihak mempelai pria masuk ke pekarangan rumah mereka.